Hello guys, welcome back to my channel Berita Tebir. Di video sebelumnya jadi gue udah ngasih tahu kalian nih guys tentang video penyerangan di perumahan Green Lake City, Kota Tangerang nih guys. Jadi di video sebelumnya Berita Tebir udah nge-react berita tentang penyerangan salah satu rumah dengan menggunakan senjata tajam dan sebuah benda-benda tajam, dan ternyata ini adalah gue baca di tribunnews.com terungkap alasan penyerangan di Green Lake City. John K dihianati Nuske soal uang tanah nih guys. Jadi John K emang seorang, kalau bisa dibilang premanisme gitu guys ya, atau preman gitu, preman yang dia nih kalau bisa dibilang ya udah terkenal lah gitu, udah terkenal di Indonesia, John K. Jadi kita langsung baca aja nih guys beritanya. Motif penyerangan di klaster Australia Green Lake City, Cipondo, Tangerang mulai terungkap nih guys. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana membeberkan motif penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John K tersebut. Nana mengungkapkan nih guys, kelompok John K menyerang salah satu penghuni Green Lake City bernama Nuske jadi namanya guys. Jadi dia nyerang ini bernama Nuske nih. Ini motif urusan keluarga kata, dan dilandasi permasalahan pribadi nih guys. Menurut Nana, John K merasa sakit hati karena dia dihianati Nuske soal urusan pembagian uang tanah. John K merasa dihianati terkait ketidakpuasan atas pembagian uang penjualan tanah. Ia semuanya masih mendalami kasus ini. Jadi kasusnya lagi didalami, dan ternyata emang bener nih guys, di video dari Depok Bagus, John K kembali ditangkap nih guys Minggu. Jadi Minggu malamnya itu langsung ditangkap nih guys John K nya. Jadi kan kejadiannya itu dia ini Minggu siang pukul 12.15 nih guys ya. Dan malamnya tuh polisi langsung bergerak cepat dan dia dibekuk di daerah Bekasi. Kepolisian Polda Metro Jaya membenarkan telah menangkap John K beserta kelompoknya saat melakukan penggerebekan di perumahan Titian Indah, Medan Satria, Bekasi itu kan guys. Sebanyak 22 orang, banyak banget ya. Emang sih gua ngeliat di salah satu akun Instagram gitu, jadi dia 3 mobil di sini kalau nggak salah, dia nyerang itu sebanyak 3 mobil, dan dibekuknya itu di rumah John K sebanyak 22 orang, banyak banget ya. Diamankan polisi dan diduga terlibat dalam aksi penyerangan di Green Lake City, Duri Kosambi. Dalam penggerebekan ini ditemukan banyak senjata tajam seperti badik dan golok nih guys. Nama John K memang kondang sebagai preman kakap hingga akhirnya dikenal sebagai The Good Father of Jakarta. Bahkan di dalam penjara sekalipun John K dan kelompoknya tak lepas dari kekerasan nih guys, termasuk saat dia penghuni pulau penjara Nusa Kambangan nih guys. Emang John K itu sebelumnya nih guys ya, kita cari di YouTube, dia itu baru keluar dari Nusa Kambangan dan langsung masuk Kick Andy guys. Jadi dia masuk Kick Andy gitu. Nah ini dia nih, Kick Andy, pengakuan John K dari balik Nusa Kambangan. Jadi emang dia nih ibaratnya preman kelas kakap lah gitu ya, yang namanya udah dikenal nih guys. Dan jadi ternyata emang bener gitu dia pelakunya, soalnya dari sini polisi menangkap. Kita lihat videonya guys. Udah gitu doang, jadi cuman cuplikannya aja guys ya. Jadi ini berita terbaru setelah penyiraman kasus Bapak Novel Baswedan, dan ini John K nya nih guys. Ini dia John K. Jadi kalau bisa dibilang itu dia preman yang
udah parah, dia udah membunuh banyak orang gitu. Sampai kemarin dia baru keluar di Nusa Kambangan nih guys dia. 3 bulan saya di lapas di sepatu Nusa Kambangan. Namun siapa? Nah ini dia. Jadi ini 2019 ya, 13 April 2019. Ya mungkin dia 2019 kemarin baru lepas ya guys ya. Tapi udah bisa ngelakuin. Keren sih kalau gue bilang. Keren banget nih. Lu bayangin aja. Kayak gini, Cok. Kayak gini nih. Ada apa emang Pak? Tahu emang. Sampai ditabrak guys, parah banget ya. Sampai ditabrak gitu. Sampai ada korban luka, satpam sampai ada yang ditembak. Emang sih, emang gitu. Maksudnya kita punya masalah gitu sama orang. Tapi sampai dia tuh sampai bisa ngelukain banyak orang gitu kan. Dia tuh bener-bener kacau sih kalau gue bilang. Soalnya kalau misalkan dia punya masalah sama orang gitu, dia nggak ngelukain itu orang sendiri doang gitu, dia banyak orang nih lukain. Banyak banget nih berita kayak gini nih. Polisi bersenjata lengkap berjaga di rumah John Kay pasca penangkapannya nih. Dirjen Pas tunggu koordinasi PK bakal kasus John Kay. Banyak banget polisi bakal periksa Nus Kay terkait insiden penyerangan. Ketua RT ungkap pesan John Kay kepada anak buahnya agar tak ganggu tetangga sekitar. Tuh nih guys, Ketua RT ungkap pesan John Kay kepada anak buahnya agar tak ganggu tetangga sekitar. Ketua RT 4 RW 11 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Doni mengungkapkan bahwa John Kay dikenal ramah oleh tetangga. Tuh, sama tetangga dia mah ramah, ya kan? Iya, kalau emang lu nggak punya masalah gitu sama orang, dia juga nggak bakal ngusik gitu. Tapi kalau sama warga dia baik banget loh. John Kay sama anak buahnya kalau lewat sini pasti salam gitu, ucap Doni saat ditemui wartawan. Bahkan menurut Doni, John Kay adalah salah satu orang yang dia percaya untuk bertugas menjaga lingkungan perumahan Titian Indah Utama X. John Kay juga disebut telah berperan kepada anak buahnya agar tidak ada yang mengganggu tetangga tuh. Iya, jadi kalau emang dia nggak diganggu gitu, dia malah baik sama orang. Kalau ada keributan sama warga sekitar, yang saya bawa pasti anak buahnya John Kay. John Kay juga berpesan ke anak buahnya jangan ada yang ganggu tetangga rumahnya, kata dia. Doni mengatakan selama 14 tahun tinggal di perumahan Titian Indah Utama X, warga tak mempermasalahkan keberadaan John Kay beserta anak buahnya. Bahkan menurut dia, warga telah terbiasa dengan adanya penggerabakan di kediaman John Kay. Nggak ada masalah sih kalau keberadaan John Kay. Malah yang ditakutin warga itu kalau ada penyerangan di rumahnya dia. Kalau anak buah dan John Kay baik kok, katanya saat ditanyakan terkait permasalahan yang terjadi. Gua nggak tahu deh nih kalau kayak ini ceritanya. Seorang warga berinisial G mengatakan sejak keluar penjara dari Nusa Kambangan, John Kay lebih sering di rumah. John Kay lebih sering berkegiatan di dalam rumah walaupun area sekitar rumah. Oleh karena itu saat proses penangkapan John Kay tengah berada di rumah. Iya, digerebek. Ini kan ada mesnya. Oh jadi ada mesnya guys. John Kay-nya juga ada di rumah, nggak kemana-mana. Dia pas sudah keluar dari Nusa Kambangan. Warga yang telah cukup lama tinggal di area perumahan itu menyebutkan John Kay lebih religius. Usai keluar dari Nusa Kambangan, John Kay disebut juga sebagai pendeta. Oh, juga jadi pendeta kok. Panggilan kemana-mana tuh, gereja mana aja dipanggilin. Oh, dia jadi pendeta. Mungkin emang dia punya masalah pribadi gitu ya sama yang
di daerah Tangerang yang rumahnya diserang ya guys ya. Seorang warga lainnya yang enggan menyebutkan namanya juga menceritakan sejak keluar Nusa Kambangan, John K sering beraktivitas di rumah nih, bahkan sering melihat John K olahraga jalan santai di jalan komplek perumahan. Ia sering jalan lari tiap pagi atau sore. Sebelum penangkapan, kata warga, John K pagi harinya juga terlihat lari pagi di area komplek perumahannya. Oh, suka jogging juga dia guys. Sebelumnya aparat kepolisian dari Direskrimum Polda Metro Jaya menggerebek kediaman John K di perumahannya. Jadi 2 orang yang diduga pelaku atas nama C dan John K ditangkap di Jalan Titian Indah pada jam 8 tuh. Jadi langsung ditangkap guys malamnya guys. Pembebasan bersyarat terancam dicabut. Nama John K tengah ramai diperbincangkan nih. Jadi dia mungkin emang baik orangnya guys ya, tapi kalau lu punya masalah sama dia gitu jangan harap gitu kan ya nggak sih, lu salah orang gitu ibaratnya kalau lu punya masalah ke dia. Oke guys, buat kalian nih jadi pengalaman gitu, jangan semena-mena lah sama orang gitu. John K juga ternyata biar gitu-gitu baik dia sama tetangganya guys. Oke guys, itu aja kayaknya berita tebir kali ini. Buat kalian yang suka dengan berita tebir, jangan lupa klik like, dan buat kalian yang mau komen di bawah, komenin aja guys, dan jangan lupa subscribe guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ngomong, mohon di komenin aja. See you next time guys, bye bye.